Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Dila Husna dari kelas 12 F7. Saya dari kelompok 1 ingin presentasi tentang devisa dan kurs. Jadi sebelum kita masuk ke materinya, kita perkenalan dulu nih sama apa itu devisa dan kurs. Jadi devisa itu adalah kayak cadangan aset negara, kayak uang kita tapi dalam mata uang asing gitu kan. Nah jadi misal nih kita mau beli handphone ke Amerika gitu kan, kita kan nggak mungkin bayar pakai rupiah, pakai uang negara kita gitu. Jadi kita harus konversi ke dolar. Nah itu adalah ibarat cadangan uang kita dalam bentuk nilai mata uang asing gitu. Nah, biasanya devisa itu juga buat bayar utang negara gitu kan. Misal nih Indonesia utang sama Jepang gitu kan. Berarti nanti kita kalau misal gantiin duit dia ya pakai yen gitu. Kita ubah jadi dari rupiah di yen. Ke Amerika jadi dolar, ke Korea misalnya jadi won gitu. Ya kayak gitu. Itu buat bayar utang, terus juga bayar impor gitu kan. Kayak tadi kalau misalnya kita beli barang dari luar gitu. Terus kalau kurs ini adalah maksudnya ya nilai mata uang asingnya kalau misalnya kita konversi gitu kan. Misal 1 USD itu kita konversi ke rupiah 16.000, 1 yen kita konversi ke rupiah itu 100 perak gitu. Oke, kita lanjut ke jenis-jenis kurs. Jenis kurs itu ada 3: kurs tetap, kurs mengambang, sama kurs bebas. Kurs tetap ini itu diatur sama 100% sama pemerintah. Jadi kursnya itu kelebihannya tuh dia stabil kalau kurs tetap ini gitu. Nah, kalau misal ibarat tuh kayak contoh ya 1 rupiah, 1 USD itu 10.000. Nah, dia bakal stay 10.000 walaupun pasarnya mau banyak yang jual dolar atau gimana, tetap 10.000 gitu. Terus kalau kurs yang mengambang, itu diatur sama keinginan pasar gitu kan, tergantung penerimaan dan penawarannya di pasar gitu. Tapi pemerintah itu juga tetap ikut andil dalam masalah kurs ini. Tapi jatuhnya tuh sebenarnya kayak mengawasi gitu ya. Jadi tetap dikasih ke pasar, tapi kalau misalnya ada sesuatu yang terlalu berlebihan, bank atau pemerintah tuh bisa ikut andil gitu. Nah, kalau kurs bebas itu benar-benar 100% yang mengatur itu bagian pasar ya, permintaan sama penawarannya gitu. Jadi pemerintah nggak ada ikut partisipasi apa-apa gitu. Oke, kita lanjut, ada bahas apa lagi nih? Come on. Oh, ice breaking, kita skip ya guys. Lanjut. Oh, kita ada video nih. Maaf ya kalau nggak kedengeran suaranya, tapi intinya ini adalah contoh bagaimana kita konversi uang kita ke dolar gitu kan. Kayak sisinya itu bilang kalau misalnya wah lagi bagus nih ya, maksudnya nilai mata uangnya kita tuh lagi menguat gitu. Kalau nggak salah tuh dari sini dia bilang wah keren nih, 1 USD itu di sini jadi 16.800-an. Nah terus sama dia dikonversi dengan jumlah uangnya dia berapa itu. Oh ini beda nih. Nih saya dengerin. Dia bilang harganya itu $150. Nah kurs yang sekarang itu misal 16.800. Sorry ini saya mirror jadi kurang jelas. Nah terus akhirnya caranya itu dikali lah sama dia 16.800 dalam rupiah itu dikali sama $150, hasilnya sekian juta gitu kan. Nah itu cara ngitungnya, tinggal dikali aja. Terus next, ini juga contoh yang sama gitu kan. Dia juga ngecek kurs Indonesia kalau misalnya di kurs dolar kalau misalnya dirupiahin itu berapa sih gitu. Nah dia mendapatkan kalau nggak salah 800 ribuan gitu. Oke, kita next. Oke, kita bahas apa ini? Sorry,
fluktuasi kurs. Fluktuasi kurs itu adalah naik turunnya nilai mata uang asing gitu. Secara simpel ya gitu ya. Oke. Itu kita penjelasan utamanya. Lanjut kita menganalisis. Nah, analisis kurs itu ada dua. Dia ada rupiah yang melemah dan ada rupiah yang menguat gitu kan. Kalau rupiah yang melemah atau kita bisa sebut adalah depresiasi. Depresiasi ini adalah artinya kita membutuhkan uang yang lebih banyak kalau misalnya kita mau konversi ke dolar gitu. Misal nih pada saat ini 2020 1 USD itu 15.000. Tapi ternyata tahun depan 1 USD itu tiba-tiba jadi 16.000 gitu kan. Nah, itu artinya rupiah melemah, guys. Jadi 1 USD itu jadi lebih mahal gitu. Nah, kondisi kayak gini ekspornya itu bakalan naik. Kenapa? Karena ketika kita jual, misalnya kita jual ke Amerika gitu kan. Nah, 1 USD-nya itu kan 16.000 ya. Menurut mereka itu murah gitu. Kayak, jadi murah banget ya barang-barang Indonesia. Akhirnya ekspornya naik, tapi impornya bakalan turun karena ketika barang-barang luar negeri itu masuk ke kita jadi mahal gitu, karena ya rupiah kita lagi melemah gitu kan. Jadinya inflasi di dalam negeri kita kurang terkendali gitu. Nah, kalau misalnya ada lagi nih, ada yang melemah terus menguat gitu kan, atau kita bisa sebut apresiasi kalau salah ya. Benar nggak? Apresiasi. Iya betul, apresiasi. Nah, kalau apresiasi itu berarti dia butuh uang lebih sedikit buat dikonversi ke mata uang asingnya itu. Jadi ya kebalikannya. Kalau misalnya 2020 itu 16.000 gitu kan. Nah, 2021 itu kita jadi 15.000. Nah, itu menguat tuh, Indonesia makin bagus gitu kan. Tapi ekspor impornya gimana? Ekspornya itu jadi menurun, kebalikan dari yang melemah. Karena ya jadinya orang-orang luar negeri ngeliat barang-barang itu kayak mahal gitu loh. Jadinya dia bisa aja pindah ke negara yang lain yang lebih murah gitu. Tapi positifnya adalah impor kita jadi lebih murah, barang-barang yang masuk itu jadi lebih murah menurut kita gitu loh. Jadi kita yang di dalam negeri juga kalau dijual lagi kan dari impor gitu, terus dijual lagi di dalam negeri itu jadi lebih murah gitu, dan inflasi lebih terkendali gitu. Oke, next kita bahas apa lagi nih? Ini data kurs ya kan, dia paling tinggi itu di Agustus tanggal 20-an ya, tanggal 20 kursnya tinggi banget, terus turun lagi di tanggal 21. Oke, next. Nah, ini ada komoditas ekspor Indonesia terkini yang paling tinggi itu ada komoditas pertambangan sebanyak 103 miliar USD kan. Terus ada pertanian dan perkebunan, itu yang kedua, yang terbanyak kedua. Yang ketiga itu ada kehutanan. Ini berdasarkan data dari BPS. Lanjut, itu ekspor ya. Nah, ini data Indonesia terkini dalam komoditas impor. Itu yang paling banyak kita impor itu adalah bahan baku atau penolong sebanyak 171 miliar USD. Terus ada barang modal yang barang yang kedua yang terbesar itu ada barang modal 47 miliar USD. Terus yang ketiga ada barang konsumsi sebanyak 23 miliar USD. Oke, lanjut. Nah, ini question tapi saya nggak ada audiens di sini, so saya selesaikan saja di sini. Terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih Bu Rere sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga penjelasan saya ini cukup, dan saya mohon maaf kalau misalnya ada yang kurang atau salah kata dalam penjelasan. Kalau misalnya saya ada salah penjelasan, boleh Bu dikoreksi gitu kan, boleh dikasih tahu, karena saya juga masih pengen terus belajar tentang devisa dan kurs ini dan materi-materi ekonomi lainnya. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore Ibu.